wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Respiar dengan NIM 3121121 dari kelas TI 21B1. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan kedua dari mata kuliah Logika Informatika, yaitu asal muasal komputer. Saya di sini akan menjelaskan sejarah-sejarah dari komputer. Sejarah awal mula komputer. Pada era globalisasi, komputer sudah bukan barang asing lagi bagi masyarakat penggunanya. Namun sedikit yang mengetahui siapa penemunya, siapa yang memulai gagasan awal hingga dapat menghasilkan teknologi komputer tersebut. Tentunya manusia yang menemukan komputer tersebut adalah tidak kecil jasanya bagi masa-masa berikutnya, di mana penggunaan komputer tersebut telah dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat dunia. Sewajarnya si penemu tersebut mendapat penghargaan dan dikenang namanya dalam sejarah komputer. Menurut William S. Davis, Miami University tahun 1981, setelah manusia beralih dari sistem barter diganti dengan uang, kebutuhan akan angka, perhitungan, dan pemeliharaan data telah menjadi keharusan. Alat bantu penghitung pertama kali dikenal dengan adalah tidak diketahui karena itu dalam bahasa Cina, yang diperkenalkan di daratan Cina pada tahun 2600 sebelum Masehi. Alat penghitung ini masih saja dipergunakan di beberapa negara dunia. Beberapa abad kemudian, sedikit demi sedikit dapat dilakukan pengembangan komputer modern. Alat mekanik pertama yang diciptakan untuk membantu perhitungan adalah mesin penambah yang diketemukan oleh Blaise Pascal tahun 1642. Gottfried Wilhelm Leibniz kemudian mengembangkan mesin yang dapat mengalihkan sebagaimana halnya mesin hitung Pascal, namun gagal karena tidak ditunjang oleh pengadaan alat-alat serta kekurangan teknik industri. 2 abad berikutnya, ada kemajuan dalam bidang listrik dan industri, yaitu penemuan listrik pada permulaan tahun 1800, di mana ilmu pengetahuan menemukan jawaban atas masalahnya sendiri. Pada tahun 1786, Galvani adalah seorang pertama yang menemukan arus listrik. Sulit dipercaya pada masa sebelum 1786 bahwa arus listrik ada. Pada 1800, baterai basah pertama kali diciptakan. Pada tahun 1834 telah ada pembangkit arus dengan baterai, magnet listrik, pembangkit listrik, mesin pembangkit berputar, dan mesin telah diketemukan. Hal tersebut diawali dengan tidak ada apa-apa tentang listrik sejak beberapa dekade sebelumnya dalam bidang ilmu dan teknologi. Saat ide baru memungkinkan banyak ide baru, kadang-kadang menghasilkan lebih banyak lagi, berkembang lagi dan lagi, hingga pada suatu saat pengetahuan secara cepat berkembang dengan luar biasa. Lebih lanjut, William S. Davis tahun 1991 mengatakan bahwa penemuan baru terjadi di Prancis, di mana pada tahun 1806 seseorang bernama Joseph Jacquard menemukan alat penenun Jacquard, sebuah mesin penenun dikontrol oleh kartu-kartu atau pancet kap. Jacquard tidak bermaksud menemukan komputer atau alat mekanik lain untuk dihitung, tetapi idenya mempergunakannya untuk menyimpan data menjadi sumber ide yang dipergunakan secara nyata oleh penemu komputer berikutnya. Penemu komputer pertama pada awal abad 19 adalah Charles Babbage, yang membangun suatu mesin penganalisa yang mampu melakukan perhitungan rumit pada saat yang bersamaan. Pada tahun 1843, dia merencanakan dengan terperinci sebuah mesin termasuk segala bagian-bagian terpenting dan berfungsi sebagai mesin komputer modern. Namun tidak terlaksana karena sarana dan kemampuan teknologi pada saat itu tidak dapat melayani kebutuhan. Semenjak masa Pascal dan Leibniz, perkembangan teknologi yang menjadi sangat pesat tetapi belum cukup untuk menjawab tantangan-tantangan. Hasil karya Charles Babbage hampir dilupakan, tidak dibicarakan lagi, hingga konsep-konsepnya dipergunakan kemudian oleh orang lain pada abad berikutnya. Pada tahun 1880, Undang-Undang Amerika Serikat menetapkan diperlakukannya sensus setiap 10 tahun. Cacah jiwa tahun 1880 memerlukan 7,5 tahun untuk menyelesaikannya. Kenaikan jumlah penduduk memberikan gambaran bahwa sensus pada tahun 1890 akan memerlukan waktu 11 tahun untuk menyelesaikannya. Ini berarti bahwa hasil sensus tahun 1890 masih dalam proses perhitungan Biro Sensus pada saat sensus 1900 sudah berjalan. Demikian juga pada masa mendatang, proses perhitungan akan semakin jauh di belakang tanpa ada harapan perbaikan. Masalah tersebut telah ditangani oleh seorang staf Biro Sensus bernama Herman Hollerith. Dia mengambil ide Jacquard tenun
otomatis dengan melubangi kartu dengan data-data, apalagi lubang-lubang di dalam kartu dapat dianggap sebagai simbol tenunan. Tentunya lubang tersebut dapat mewakili angka. Segera setelah sensus tahun 1890 berjalan, Holder memasukkan dalam lubang-lubang kartu untuk membaca dan keperluan tabulasi dia. Mengembalikan ide dari kecepatan penemuan listrik. Perkembangan komputer. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, perkembangannya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, sejak dulu manusia telah melakukan proses pengolahan data. Mereka juga telah mulai menemukan peralatan-peralatan mekanik dan elektronik untuk membantu perhitungan dan pengolahan data tersebut agar mendapat hasil yang lebih cepat. Komputer yang ada saat ini merupakan hasil evolusi panjang dan banyak penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Alat mekanik dan elektronik yang digunakan sebagai alat pengolahan data sejak zaman purba sampai saat ini bisa digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu 1. Peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah membentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik. Beberapa alat hitung yang pernah ada digunakan sebelum ditemukan komputer adalah 1. Abakus, muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan beberapa tempat hingga saat ini dapat dianggap sebagai awal mesin komputasi. Alat ini memungkinkan kemungkinannya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak, seperti sempoa. Pada pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abakus kehilangan popularitasnya. Yang kedua, kalkulator roda numerik. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi pada tahun 1642. Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662, yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik. Untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak, kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascal menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung atau bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan, tidak pengurangan, tidak pembagian, dan tidak perkalian. Yang ketiga, kalkulator roda numerik 2. Tahun 1994, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gotthold Wilhelm von Leibniz, tahun 1646 sampai 1716, memperbaiki Pascal lain dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan sama seperti penemunya. Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat olhi Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Yang keempat, kalkulator mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dan kalkulasi, karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuan aritmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan Pascal, Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Komputer yang pertama sebenarnya pada awal dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, yaitu Charles Babbage. Pada tahun 1812, Babbage mulai memperhatikan kesesuaian antar mesin mekanik dan matematika. Usaha Babbage yang pertama muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial yang dinamakan mesin diferensial. Mesin tersebut menggunakan tenaga uap untuk mengoperasi penyimpanan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama banyak digunakan untuk tujuan saintifik. Oleh karena ukurannya yang amat besar, ketidaktepatan pemrosesan data, dan harganya yang sangat tinggi, banyak yang menganggap komputer akan menjadi alat yang digunakan untuk tujuan saintifik selamanya, bukan untuk kegunaan umum. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum dengan memproses dan menyimpan data sehingga menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu diperlukan beribu-ribu tabung vakum untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Selain itu juga memerlukan banyak tenaga listrik dan dapat menyebabkan gangguan listrik di daerah tersebut. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam
menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Beberapa komputer generasi pertama, yang pertama adalah ENIAC, EDVAC, dan EDSA. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer. Mulai tahun 1956, komputer generasi kedua menggunakan komponen-komponen transistor untuk CPU dan inti magnetik untuk memori. Daya tahan transistor diketahui lebih baik karena tidak mudah terbakar jika dibandingkan dengan tabung vakum. Channel data muncul di generasi ini, sejalan dengan fitur khusus untuk meningkatkan kecepatan CPU. Cara baru menyimpan ingatan juga diperkenalkan, yaitu teras magnetik yang memudahkan besi-besi halus yang dililit oleh lingkaran elektrik. Komputer generasi kedua yang ada pada saat itu diantaranya adalah UNIVAC 3, UNIVAC SS80, UNIVAC SS90, UNIVAC 1107, dan pabrik pembuatannya ada di Sperry, Ren, UNIVAC. 2. Borox 200, pabrik pembuatannya ada di Borox. Yang ketiga IBM 7070, IBM 7080, dan IBM 1600. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Generasi ketiga perangkat keras komputer dikarakteristikan dengan lebih banyaknya sirkuit monolitik dan miniaturisasi banyak komponen elektrik pada chip. Untuk CPU, walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau kuarsa rock menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC Integrated Circuit pada tahun 1958. Pada komputer generasi ketiga ini diantaranya adalah UNIVAC 1109 dan UNIVAC 9000, Borok 5700, Borok 6700, dan Borok 7700, dan ada GE600, GE235, yang keempat ada CDC 3000, CDC 6000, dan CDC 7000. Setelah itu ada PDP 8 dan PDP 11. Komputer generasi keempat tahun 1970 sampai 1990. Komputer generasi keempat dikarakteristikkan dengan memori semikonduktor yang cepat, ukuran kecil, dan kebutuhan tenaga yang lebih kecil. Setelah IC, tujuan pengembangan yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Larcel atau kita sebut saja LSI lebih gampang, dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980-an, Very Large Scale Interface atau FLSI memuat ribuan chip tunggal. ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut tentunya meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keandalan komputer. Contoh komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple II, IBM PC XT, IBM PC AT, IBM PS2, IBM PC 386, IBM PC 486, dan IBM Pentium 2. Komputer generasi 5 sejak tahun 1990-an. Komputer generasi kelima sering disebut sebagai komputer masa depan. Bentuk komputer generasi kelima lebih kompleks sehingga diharapkan mempunyai lebih banyak unit pemroses yang dapat berfungsi menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Dua kemajuan rekayasa yang utama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model dan kemajuan lain dan superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat proses informasi. Komputer ini sedang dalam proses pengembangan. Komponen yang digunakan adalah FLSI. Jepang adalah negara yang terkenal dengan sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ISHOT atau Institute for New Computer Technology yang juga dibentuk untuk merealisasikannya. Komputer ini akan dikembangkan sebagai komputer yang dapat menerjemahkan bahasa manusia, berbicara dengan manusia, dan dapat melakukan proses pengertian. Mungkin saja sampai kata-kata